Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil tentang pengaruh penggunaan Surakarta sebagai konsentrator cahaya matahari terhadap produktivitas dan efisiensi pada industri solar distribution. Adapun latar belakangnya adalah Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat dan dengan 260 juta jiwa dan terus meningkat totalnya. Pertumbuhan penduduk yang meningkat pada tahunnya ini harus dibarengi oleh kebutuhan pokok, salah satunya adalah ketersediaan akan air bersih. Peningkatan penduduk yang meningkat pada tahunnya itu memungkinkan bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia itu meningkat, seperti limbah rumah tangga, sampah, maupun aktivitas industri. Adapun dari limbah ini akan menyebabkan penurunan terhadap kuantitas dan kualitas sumber air bersih yang ada, seperti dapat mencemari sungai, danau, maupun sumber air di dalam tanah. Untuk memperoleh air bersih dari sumber air yang sudah terkontaminasi limbah ini, itu salah satunya dengan menggunakan destilasi tenaga surya. Tapi untuk produktivitasnya masih sangat rendah, maka penggunaan Surakarta yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari alat destilasi tenaga surya. Rumusnya masalah pertama adalah bagaimana pengaruh penggunaan Surakarta terhadap proses destilasi. Yang kedua adalah berapakah peningkatan produktivitas pada alat double solar distillation dengan penambahan Surakarta ini. Ketiga, berapakah peningkatan efisiensi dari alat destilasi dengan penggunaan Surakarta ini. Yang keempat, bagaimana kualitas air destilasi yang dihasilkan. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh Surakarta terhadap proses destilasi yang terjadi. Terus yang kedua adalah untuk mengetahui peningkatan produktivitasnya yang dihasilkan alat destilasi. Dan ketiga, untuk mengetahui peningkatan efisiensi dari alat destilasi. Yang keempat adalah untuk mengetahui kualitas air destilasi yang dihasilkannya. Adapun batasan masalahnya, yang pertama adalah air baku yang digunakan merupakan air sungai. Yang kedua, untuk waktu penelitian itu pengambilan data intensitas radiasi matahari dilakukan mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk pengambilan data untuk waktu penelitian itu dilakukan pada saat cuaca cerah atau pada saat cuaca tidak hujan. Untuk penggunaan Surakarta sendiri itu memiliki diameter 50 mm dengan panjang titik fokusnya 500 mm. Yang kelima adalah sudut kaca penutup digunakan memiliki kemiringan sebesar 45 derajat. Yang keenam, untuk ketinggian air bakunya itu dengan ketinggian 10 cm atau volume air yang dipanaskan itu sebanyak 64,8 liter. Destilasi tenaga surya. Destilasi sendiri itu merupakan suatu metode pemisahan suatu bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan suatu bahan itu untuk menguap. Adapun destilasi dengan tenaga surya, di mana proses pemanasannya itu memanfaatkan radiasi dari matahari. Untuk prosesnya, radiasi matahari yang jatuh yang sampai ke bumi itu akan digunakan untuk memanaskan air baku di bak penampungan, sehingga terjadi proses evaporasi. Uap air yang terbentuk akan terperangkap pada permukaan kaca bagian dalam. Selanjutnya terjadi proses kondensasi, di mana terjadi perubahan fase dari uap menjadi air destilat. Untuk destilasi tenaga surya dengan penggunaan Surakarta ini dimaksudkan agar air baku yang ada di dalam bak penampungan itu mendapatkan tambahan pemanas ekstra dari radiasi matahari yang difokuskan oleh Surakarta itu sendiri ke titik fokusnya, di mana titik fokusnya ini digunakan untuk memanaskan air yang di dalam bak penampungan. Contoh untuk efisiensi destilasi, di mana efisiensi destilasi itu merupakan perbandingan antara energi panas yang digunakan untuk menguapkan air baku sehingga menjadi produk air destilat, air bersih terhadap
besarnya radiasi yang diterima oleh plat penyerap dalam selama waktu tertentu. Total massa air kondensat dalam 1 kg itu total massa air kondensat yang diambil itu selama 24 jam dikali panas 8,8, terus dibagi luas plat penyerap dikali intensitas radiasi matahari dikali lamanya waktu radiasi matahari dalam satuan sektor dikali 100%. Itu adalah diagram kali penelitian dimulai dari sudut literatur, rumusan masalah, terus besaran alat dan bahan penelitian, terus instalasi instrumen alat ukur, terus instalasi Surakarta serta mencari fokus lensanya, terus kalibrasi instrumen alat ukur, terus pengujian alat destilasi, pengujian variasi pertama, kedua, dan ketiga. Adapun untuk metode penelitiannya itu menggunakan metode eksperimental, membandingkan alat destilasi tanpa Surakarta dengan penggunaan 2, 4, dan 6 Surakarta. Setelah pengujian, pengumpulan data uji, setelah itu hasil destilasi yang dihasilkan itu diuji di laboratorium sehingga untuk diketahui apakah air tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Selanjutnya analisa data dan penyusunan laporan, terus kesimpulan yang sesuai. Ini adalah posisinya Surakarta, di mana untuk alat destilasi sendiri yang digunakan itu tipe double substrate distillation, yaitu dengan penutup kaca ganda dengan kemiringan kaca penutup ganda dengan dimensi basinnya itu panjang 108 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 cm, serta sudut kemiringan yang digunakannya itu 45 derajat. Adapun untuk paling atas itu pemposisian untuk Surakarta. Untuk yang kedua selanjutnya itu pemposisian 4 Surakarta. Yang ketiga itu pemposisian 0 Surakarta. Adapun untuk pemasangan Surakarta itu ketinggian pemasangan Surakarta itu sendiri dipasang dengan ketinggian 45 cm dari di atas permukaan air pada basin. Selanjutnya adalah pengaruh Surakarta terhadap air ukur. Untuk penggunaan 2 Surakarta sudah mulai terlihat peningkatan temperatur airnya pada menit 161, di mana untuk temperatur rata-rata dari penggunaan temperatur air baku rata-rata pada penggunaan 2 Surakarta itu mencapai 44,8 derajat Celcius, sedangkan untuk tanpa penggunaan Surakarta itu suhu air bakunya rata-rata mencapai 43,6 derajat Celcius. Untuk temperatur maksimal ya pada penggunaan 2 Surakarta ini mencapai 51,3 derajat Celcius pada menit ke 433 atau sekitar pukul 3 sore. Selanjutnya untuk penggunaan 4 Surakarta itu pengaruhnya sudah mulai terlihat pada menit ke 60, di mana untuk temperatur rata-ratanya untuk pada penggunaan 4 Surakarta ini temperatur rata-rata mencapai 44,9 derajat Celcius, sedangkan untuk tanpa penggunaan Surakarta temperatur air bakunya itu mencapai 43,4 derajat Celcius dengan rata-rata intensitas matahari mencapai 41.401,9 lux. Untuk selanjutnya adalah penggunaan Surakarta, di mana pengaruhnya sudah mulai terlihat itu pada menit ke 37. Untuk temperatur rata-ratanya pada penggunaan Surakarta itu mencapai 43,1 derajat Celcius, sedangkan tanpa penggunaan Surakarta temperatur rata-ratanya itu mencapai 41,3 derajat Celcius, di mana pada penggunaan Surakarta ini temperatur maksimal yang dapat dicapai itu
sebesar 48,8 derajat Celcius, sedangkan untuk panas Surakarta mencapai 48,1 derajat Celcius pada menit ke 375 dan menit ke 420. Nah, untuk rata-rata intensitas matahari pada pengujian dengan penggunaan Surakarta ini itu mencapai sebesar 37.209,8 lux. Selanjutnya untuk pengaruh Surakarta terhadap proses destilasinya. Nah, pada alat destilasi tanpa menggunakan Surakarta itu terlihat bahwa temperatur lingkungan rata-ratanya lebih rendah daripada temperatur TA, yaitu garis kuning. Garis kuning itu temperatur TA, sedangkan untuk temperatur lingkungan itu garis hijau, dimana pada alat destilasi tanpa menggunakan Surakarta, destilat mulai terbentuk pada pukul 13.00 sekitar menit ke 300, dimana destilat yang dihasilkannya itu sebesar 20 ml, dimana destilat ini mulai menghasilkan pada saat temperatur TGI pada alat destilasi itu mengalami penurunan. Sedangkan pada alat destilasi dengan penggunaan dua Surakarta itu terdapat perbedaan dibandingkan yang tanpa penggunaan Surakarta, dimana pada penggunaan Surakarta ini temperatur TGO itu mengalami peningkatan, dimana lebih besar temperatur TGO daripada TA itu pada menit 1 sampai ke menit 239, dimana suhu TGO itu lebih besar daripada TA. Untuk produktivitas sendiri, destilat mulai terbentuk pada pukul 12, yaitu sebesar 10 ml pada saat temperatur TGO mulai turun. Nah, adapun berdasarkan dua grafik ini, destilat meningkat secara signifikan ketika TA lebih besar. Temperatur TA lebih besar daripada temperatur kaca baik dalam maupun luar. Nah, untuk selanjutnya itu pada pengujian dengan menggunakan Surakarta pada alat destilasi tanpa penggunaan Surakarta, itu rata-rata TGO-nya itu di bawah dari TA. TGO-nya masih lebih rendah daripada TA. Sedangkan untuk tanpa penggunaan Surakarta, TGO-nya temperatur TGO pada menit 1 sampai menit ke 300 itu lebih besar daripada TA maupun TGI. Pada alat destilasi dengan penggunaan 4 Surakarta, di mana terlihat suhu TGO itu lebih besar daripada suhu TGI dan TA itu pada menit 1 sampai dengan menit ke 300. Pada menit ke 325. Nah, pada saat temperatur TGO mulai turun, itu destilat mulai terbentuk, dimana pada penggunaan Surakarta destilat mulai terbentuk pada pukul 11, tetapi untuk hasilnya itu masih sangat sedikit karena temperatur TGO itu masih lebih tinggi daripada TA. Dan untuk alat destilasi tanpa Surakarta, dimana destilat mulai terbentuk pada pukul 1 siang, dimana TGI-nya mulai mengalami penurunan. Nah, untuk kedua alat ini, peningkatan produktivitas meningkat secara signifikan ketika TA itu lebih besar daripada TGI maupun TGO. Pada pengujian variasi ketiga ini, pada alat destilasi tanpa Surakarta itu kondisinya sama, di mana TGO itu rata-ratanya lebih rendah daripada TA, di mana pada alat destilasi tanpa penggunaan Surakarta ini destilat mulai terbentuk pada pukul 11, tetapi hasilnya masih sedikit, yaitu sebanyak 1,7 ml. Sedangkan untuk penggunaan Surakarta ini TGO-nya sama seperti pada pengujian sebelumnya, yaitu TGO-nya
lebih besar daripada suhu TA-nya mulai pukul 1 sampai dengan mulai dengan menit 1 sampai dengan menit 217. Penggunaan 6 Surakarta destilat mulai terbentuk pada pukul 11 itu pada saat PGO mulai mengalami penurunan. Sedangkan pada masing-masing grafik baik tanpa Surakarta maupun dengan 6 Surakarta, produktivitas itu meningkat secara signifikan pada saat suhu TA lebih besar daripada suhu TGI maupun TGO. Terlihat bahwa produktivitasnya pada pukul 4 pada alat destilasi tanpa menggunakan Surakarta itu produktivitasnya sebesar 146,7 ml, sedangkan pada penggunaan 6 Surakarta produktivitas yang dihasilkan itu sebesar 320 ml. Selanjutnya adalah produktivitas destilasi yang dihasilkan. Berdasarkan pada grafik ini terlihat pada tiap penggunaan Surakarta baik penggunaan 2, 4 maupun 6 itu sama-sama mengalami peningkatan, di mana pada penggunaan 2 Surakarta peningkatannya itu sebesar 10,8% dari tanpa menggunakan Surakarta. Kemudian pada penggunaan 4 Surakarta produktivitasnya itu meningkat besar 22,82% dari tanpa menggunakan Surakarta. Sedangkan untuk yang penggunaan 6 Surakarta produktivitasnya itu meningkat sebesar 26,82% dari alat destilasi tanpa menggunakan Surakarta. Adapun pada penggunaan 2 Surakarta produktivitas meningkat sebesar 160 ml, sedangkan pada penggunaan 4 Surakarta produktivitas destilasi meningkat sebanyak 356,7 ml, sedangkan pada penggunaan 6 Surakarta produktivitas itu meningkat sebanyak 380 ml. Selanjutnya untuk efisiensi destilasi. Untuk efisiensi destilasi sendiri untuk alat destilasi tanpa menggunakan Surakarta itu rata-rata efisiensi yang didapat yaitu sebesar 62 sampai 63%. Sedangkan untuk dengan penggunaan Surakarta ini mampu meningkatkan efisiensi sebanyak kurang lebih 70%, di mana pada penggunaan 2 Surakarta efisiensi destilasi meningkat sebesar 6,49%, lebih tinggi dari dan tanpa menggunakan Surakarta. Untuk penggunaan 4 Surakarta efisiensinya itu meningkat sebesar 14,4% dari alat destilasi yang tanpa menggunakan Surakarta. Untuk yang penggunaan 6 Surakarta efisiensinya itu meningkat sebesar 16,34% dari tanpa yang menggunakan Surakarta. Terlihat di sini bahwa semakin banyaknya penggunaan Surakarta, efisiensi akan meningkat, atau dengan kata lain semakin banyak penggunaan Surakarta maka efisiensi yang dapat itu akan semakin tinggi. Berikut ini merupakan kualitas air destilasi yang telah dilakukan uji laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Untuk kualitas air destilasi yang dihasilkan sendiri itu masih terdapat parameter yang belum memenuhi kadar maksimum yang diperbolehkan untuk air minum maupun untuk ujian sanitasi, di mana salah satunya adalah pH di mana air baku sebelum destilasi itu 7, nilainya 7, sedangkan setelah destilasi atau air destilatnya pH-nya malah turun sampai 3,7, jauh di bawah kadar maksimum yang diperbolehkan, yaitu 6,5 sampai 8,5 pH-nya. Terus parameter lain seperti aluminium, kadmium, total kromium maupun timbal serta
parameter mikrobiologi itu dari protokoliform dan E. coli itu masih nilainya masih lebih tinggi daripada kadar maksimum yang diperbolehkan. Kesimpulannya yang pertama adalah penggunaan surakanta memberikan tambahan pemanas untuk meningkatkan suhu air baku dan juga berpengaruh terhadap peningkatan suhu kaca bentuk di bagian luar. Sedangkan selanjutnya adalah penggunaan 2, 4, dan 6 surakanta itu meningkatkan produktivitas destilasi secara berturut-turut sebesar 10,8%, 22,82%, dan 26,82%. Selanjutnya, penggunaan 2, 4, dan 6 surakanta meningkatkan efisiensi destilasi secara berturut-turut sebesar 6,49%, 14,4%, dan 16,34%. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji laboratorium bahwa kualitas air destilat itu masih belum memenuhi persyaratan untuk air konsumsi maupun air untuk kebutuhan higien sanitasi. Saran yang pertama yang disarankan surakanta yang digunakan pada penelitian selanjutnya itu berdiameter besar, yang lebih besar dan jarak fokus yang panjang itu agar intensitas radiasi matahari yang difokuskan itu lebih besar, lebih maksimal. Untuk penelitian selanjutnya, saran yang kedua adalah disarankan untuk mengkombinasikan antara surakanta dengan solar tracker, di mana sehingga surakanta dapat memfokuskan cahaya matahari dengan maksimal karena surakanta dapat mengikuti pergerakan dari matahari. Ketiga itu adalah disarankan bahwa pada alat destilasi dibuatkan saluran inlet air baku ke dalam basin sehingga tidak perlu membuka kaca untuk pada waktu mendapatkan air baku. Yang keempat adalah apabila penggunaan menggunakan Arduino disarankan agar rangkaian Arduino terutama pada sensor suhu itu dipermanenkan untuk menghindari terjadinya error pada saat pengambilan data. Yang kelima sebelum melakukan ujian perlu diperhatikan bahwa membersihkan talang air dan tempat penyimpanan air destilat agar tidak terkontaminasi dengan air baku maupun pemotor lainnya, sehingga hasil uji air destilasi itu bisa mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan persyaratan air untuk dikonsumsi. Keenam adalah sebelum melakukan pengujian sebaiknya air baku yang digunakan itu perlu dilakukan pre-treatment terlebih dahulu atau dilakukan penyaringan atau filtrasi sehingga mengurangi kotoran yang ada di air baku tersebut, sehingga air baku tersebut itu sesuai dengan standar baku untuk minum. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.